Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Zikri Fitria dari jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perlindungan konsumen. Nah, bagi kalian pasti udah ada beberapa yang tahu apa sih itu perlindungan konsumen dan apa sih itu konsumen bagi pelaku usaha, dan pasti kalian sudah tahu menjelaskan bagi beberapa orang pasti sudah tahu apa itu konsumen, dan bagi beberapa orang pasti belum tahu apa itu konsumen. Sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu konsumen. Pasti di antara kalian tuh pasti sudah pernah datang ke suatu toko atau suatu toko baju atau suatu toko supermarket yang dimana kalian berbelanja barang atau pakaian. Nah, disitulah kalian disebut dengan konsumen, yang dimana konsumen itu adalah biasanya konsumen itu disebut dengan pengertian konsumen itu sendiri adalah orang yang menggunakan barang atau jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Nah, konsumen itu sendiri sudah dilindungi dalam perlindungan peraturan undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, konsumen itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsumen antara. Konsumen antara ini adalah pemakai atau pengguna barang atau jasa, kemudian barang dan jasa itu tersebut diproduksi. Contohnya distributor, agen, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen akhir, di mana dalam konsumen akhir ini adalah pemakaian yang dimana konsumen secara langsung mengonsumsi produk itu tersendiri dengan sekarang langsung atau diperoleh atau tidak secara langsung untuk tidak boleh diperdagangkan kembali. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap orang atau pemakaian barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, mengapa sih konsumen itu harus dilindungi dan apa alasannya? Yang pertama adalah untuk menghindari konsumen dari dampak negatif pengguna teknologi. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat, rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Yang berarti juga disebut untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Tidak hanya itu, persaingan internasional juga dapat membawa aplikasi negatif bagi para pengguna konsumen. Yang pertama adalah 1. Menaikkan harga, yaitu apabila pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha memonopoli suatu produk sehingga konsumen tidak memiliki pilihan selain mengonsumsi produk tersebut. Yang kedua adalah menurunkan mutu, di mana hal ini juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memonopoli suatu produk. Yang ketiga adalah dumping, yaitu menurunkan harga jual produk sampai pada harga di bawah biaya produksi sehingga harga jual di luar negeri lebih rendah dibanding harga jual di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan pelaku usaha lainnya. Yang keempat adalah memasukkan produk yang dilakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli dari produk pasar tersebut. Hal ini selain merugikan pelaku usaha, pemilik merek juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan produk aslinya. Nah, di video sebelumnya kalian sudah mendengar apa itu pelaku usaha. Apa sih itu maksudnya pelaku usaha dan apa kewajiban dari seorang pelaku usaha? Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan dalam menyelenggarakannya kegiatan usaha dalam berbagai kehidupan ekonomi. Contohnya adalah perusahaan, BUMN, pedagang, distributor, dan lain-lain. Apa saja sih kewajiban pelaku usaha? Yang pertama adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari tindakan yang beretikat tidak baik. Yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan dari dalam penyelesaian. Yang keempat adalah hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Nah, dasar hukum perlindungan konsumen itu terdapat dalam Perundang-undangan tahun 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, selanjutnya adalah apa sih asas-asas perlindungan konsumen? Yang pertama adalah asas manfaat. Maksud dari asas manfaat itu sendiri adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan, di mana asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga adalah asas keseimbangan. Asas yang dimaksud dengan keseimbangan ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksud ini adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima adalah asas kepastian hukum, yang dimana adalah agar asas ini maksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan. Terus bagaimana dengan tujuan dari perlindungan konsumen? Nah, tujuan dari perlindungan konsumen yaitu tujuan perlindungan konsumen adalah yang pertama adalah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha memproduksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, setelah tujuan konsumen, ada beberapa tujuan dari hak-hak konsumen yang ada. Hak konsumen yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, yang dimana tujuan utama konsumen adalah mengonsumsi barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang dikonsumsinya tersebut. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang keempat adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa tersebut. Yang kelima adalah hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan adalah hak yang diatur ketentuan perundang-undangan lainnya. Yang kesembilan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau perganti apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, berikut
Dan itulah penjelasan video singkat tentang perlindungan konsumen. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.